Sebenarnya pemerintah ini masih punya harapan nggak sebenarnya? Jujur ya, jujur. Saya mau nanya jujur ini, bukan nanya basa-basi, bener. Iya. Ada harapan, tapi tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Kamu bisa jumpa lagi. Jadi ini kita di Refli Harun Podcast ya. Ya, mudah-mudahan Sobat RH bisa tidak hanya melihat Refli Harun channel ya, channel yang utama, tapi juga mampir ke Refli Harun Podcast. Jadi tadi saya bikin dicecar Refli Podcast, tapi gak saya ganti lagi Refli Harun Podcast, tapi mungkin Refli Harun Podcast tepatnya ya. Walaupun search Google-nya atau search di YouTube-nya masih menggunakan Refli Uncut karena memang pertama kali bikin channelnya Refli Uncut. Jadi terima kasih yang sudah mampir. Lumayan juga ada tambah subscribernya ya 300-an lebih ya. Karena memang subscribernya masih kecil ya. Jadi saudara sekalian, saya punya tamu ya. Tamu Refli Harun Podcast ini pasti orang yang bermuka tua. Beliau ada makin bermutu ya. Beliau adalah Ubedillah Badrun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Bro Ubed ya. Jadi Ubedillah Badrun ini berapa hari yang lalu saya membahas pendapat. Oh ya, ternyata membahas bro ya. Jadi bisa panggil bung, pakai bro. Kalau kita panggil antum ente nanti dibilang kader gitu. Jadi Bung Ubedillah, saya bebas saja ya panggil bung, panggil bro ya. Santai-santai ya. Jadi Bung Ubedillah aslinya dari Jawa Barat. Saya Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu ya. Perbatasan dengan Jawa Tengah. Oke. Jadi sekarang di UNJ ya. UNJ Ramaun. Oke. Jadi kemarin itu saya kan kenapa mau ngundang tertarik ya? Wah, ini luar biasa nih anunya komentarnya. Coba saya cari lagi, jangan-jangan udah hilang itu. Saya cari coba ya. Saya bikin dan yang nonton sudah 200 ribuan lebih komentar Bro Ubed ya. Yaitu membahayakan, bisa diberhentikan gitu. Pokoknya kata kuncinya itu keywordnya ya. Keywordnya membahayakan. Iya, bisa diberhentikan. Saya memulai dari sana dulu ya. Mana ini barangnya? Ini kalau sudah barang-barang begini udah ketimpa-timpa terus dia. Adanya Jokowi membangkang sama Megawati. Oke, karena ini membahayakan negara. Jokowi terancam diberhentikan. Tapi itu judul yang saya buat. Beritanya sendiri, jadi biar kita tidak mislead ya. Beritanya nanti jangan-jangan Bro Ubed bilang, wah itu nggak benar semua itu. Saya mengklarifikasi semua. Gawat kalau begitu ya. Beritanya mana lagi nih? Ini ada Rahlan Nasidik, ada Hutahean gitu. Jadi intinya adalah dikatakan bahwa membahayakan dan kemudian bisa diberhentikan. Waktu saya sudah hilang ini. Coba saya cari ini. Mungkin bro bisa ini. Iya. Jadi kalau itu betul, Bung Refli, ini berita itu betul karena ketika saya ditanya oleh media, bagaimana saya membaca kritik PDIP terhadap ini ya. Dari situ sebetulnya. Iya. Jadi dari ini membahayakan negara, Presiden Jokowi terancam diberhentikan. Nah, oke, silakan bro. Iya,
Kan awalnya saya memang membaca, bagaimana kemudian kubu dari PDIP mengkritik Jokowi. Ya, ada Effendi Simbolon, ada Masinton Pasaribu. Tentu saja kritik dari partai berkuasa itu bukan sekedar kritik biasa. Dalam terminologi politik dia memiliki makna tertentu kan. Itu bisa kita baca bahwa yang jelas ada bukan pergeseran gitu. Bukan orang iseng kan. Betul. Ngapain juga ngiseng kan. Itu DPR lagi ya. Iya. Tapi ada sesuatu. Iya. Karena ada sesuatu itulah kemudian saya menganggap berarti ini satu tanda penting bahwa kritik kita terhadap rezim ini memiliki persinggungan dengan kritik yang disampaikan oleh PDIP. Oke. Lalu kan artinya kritik Bung Ubed tidak subjektif ya? Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu. Karena faktanya begitu kan. Misalnya apa yang dimaksud dengan membahayakan negara? Itu kan diantaranya sesungguhnya adalah karena kebijakan rezim ini terkait dengan pandemi, kemudian terkait juga termasuk kebijakan ekonomi. Langkah-langkah hukum dan lain-lain, saya melihat arah ke depan bangsa ini menghadapi persoalan yang cukup serius. Misalnya dalam soal pandemi, kita melihat angka kematian yang tidak dihitung lagi, tidak dihitung lagi pokoknya. Itu padahal menyelamatkan nyawa rakyat itu menjadi tugas negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Saya kira itu kan kewajiban negara untuk melindungi warga negara. Ketika ada satu warga negara yang meninggal satu pun, itu adalah persoalan sangat serius. Nah, kalau kemudian apalagi 6 ya, apalagi 6 dalam kasus kami ya. Apalagi kemudian sudah 100.000 lebih misalnya, itu kan juga catatan penting. Nah, kalau ini nggak dikritik, nggak dievaluasi, bisa bablas Republik ini. Dan itu yang saya maksud diantara yang membahayakan. Jadi yang membahayakan itu adalah bukan sosoknya, tapi kebijakannya. Kebijakannya betul. Kebijakannya yang membahayakan, dan ini dalam konteks membahayakan nyawa rakyat. Betul. Nah, karena posisi membahayakan nyawa rakyat, ya harus kita selamatkan negara ini. Dengan cara yang banyak hal saya kira yang memungkinkan dilakukan. Dengan cara Rocky Gerung. Kan kalau kita pakai terminologinya politik, itu kan ada ruang demokrasi yang memungkinkan perubahan bisa terjadi. Apakah perubahan itu konstitusional dalam makna yang tekstual begitu, atau juga perubahan bisa terjadi dalam makna yang ekstra konstitusional. Saya kira itu memungkinkan kan. Pokoknya ada konstitusional, ada konstitusional, ekstra konstitusional. Kalau ekstra itu pakai telur. Telurnya 3 ya. Telurnya 3 ya, biar cepat maksudnya, tambah ekstra. Tapi Bro Ubed ya, kita kan kadang-kadang, saya juga termasuk orang yang suka mengkritik Presiden Jokowi. Udahlah, kita frankly speaking ya, orang sudah tahu tiap hari saya mengkritik. Walaupun saya mengatakan paradigmanya bukan karena kebencian, paradigmanya adalah tanggung jawab intelektual, tanggung jawab akademik, dan juga hak warga negara ya sebagai pemegang kedaulatan. Ya kan, kita kan rakyat kan pemegang kedaulatan. Tapi kalau kita nanya ya secara reflektif lah, sebenarnya pemerintahan ini masih punya harapan nggak sebenarnya? Jujur. Saya mau nanya jujur ini, bukan nanya basa-basi, bener. Ada harapan, tapi tipis. Ada harapan tapi tipis ya. Karena ruang tipis itu yang sebetulnya yang menjadi persoalan. Kita mungkin juga bisa bertanya reflektif ya. Apakah pemerintah ini sanggup? Sampai 2024. Di tengah situasi beban ekonomi yang sangat berat. Di tengah problem pandemi yang juga makin rumit saya kira, karena krisisnya kan sekarang menjadi makin multidimensi. Bukan sekedar krisis sosial ya. Tapi juga krisis, sampai bahkan krisis APBN sebetulnya. Itu kan membahayakan. Nah, karena situasi semacam itu saya kira ya sah-sah saja kalau kemudian kita melakukan kritik dan lain-lain. Ya, kalau mau terus terang sah-sah saja kalau kita berpikir bahwa ada pemimpin yang lebih memberikan harapan gitu, kira-kira begitu kan? Iya, saya kira itu. Karena kan ketika harapan publik menipis, itu artinya ada harapan lain
Orang selalu berpikir munculnya Ratu Adil, kira-kira begitu dalam filosofi Jawa kan? Ya mungkin itu dalam mistisisme politik. Dalam mistisisme politik gitu ya. Tetapi kan dunia akademik saya kira lebih kepada rasionalitas ya. Bahwa ketika evaluasi kritis dengan basis data yang kuat, kemudian juga berbagai temuan riset yang menguatkan, maka kita cukup punya argumen misalnya untuk menyatakan bahwa kita memiliki harapan yang tipis pada pemerintahan hari ini untuk bisa menyelamatkan arah negara. Yang paling buruk apa misalnya? Dari semua yang Bung atau Bro lihat gitu ya. Apa yang paling buruk adalah korupsi. Korupsi yang paling buruk ya. Datanya dari mana? Kita bisa bertanya itu. Karena ada korupsi terbesar sepanjang sejarah. Itu terjadi pada episode ini. Yaitu kasus korupsi Jiwasraya, kasus korupsi Asabri, lalu ada korupsi terjahat sepanjang sejarah, bansos dengan angka yang oleh ICW lebih dari 2,7 triliun, yang oleh Anies Novel Baswedan disebut lebih dari 100 triliun. Bukan Anies Baswedan, Novel Baswedan. Walaupun sama-sama Baswedan. Yang oleh Novel Baswedan disebut kurang lebih bisa 100 triliun. Nah, itu yang saya sebut paling. Tapi orangnya minta bebas katanya. Selesaikanlah penderitaan saya, hentikanlah penderitaan saya dengan membebaskan. Menderita siapa? Kan dia sendiri. Saya kira artinya kalau dia bebas, dia lepas penderitaan dia, tapi yang menderita rakyat. Itu dia. betul. Jadi korupsi ya. Dan kan secara data juga kita melihat indeks persepsi korupsi itu turun, rapatnya merah. 37 kan skornya. Dari 40. Dari tahun sebelumnya 40. Jadi dan itu luar biasa. Turun 3 itu nggak gampang. Betul. Maksudnya turunnya nggak gampang, naiknya nggak gampang. Betul. Kok turunnya tiba-tiba 3? Luar biasa. Naiknya lebih susah. Naiknya itu satu kan, cuman seperti anak tangga begitu. Betul. Korupsi. Lalu dikaitkan dengan pemerintahan, gimana kaitan hubungannya sehingga hopeless? Artinya kan di awal pemerintahan ini kita memberikan harapan besar bahwa ketika menyatakan atau saya flashback sedikit, KPK akan dikuatkan atau kita flashback sedikit. Kadang-kadang Sobat Era nggak tahan, dia protes dia. Jangan dipotong-potong terus dong. Nggak apa-apa, potong-potong sedikit ya, biar kita clear kan, klarifikasi. Bung Ubed waktu 2014, frankly speaking, pilih siapa? Saya 2014 ya. Iya. Karena 2014 itu head to head pertama. Saya milih Hatta Rajasa ya. Hatta Rajasa. Faktor Hatta Rajasa ya. Oke. That's okay. Berarti Anda, kalaupun Anda mengkritik sampai sekarang, Anda tidak switch sebenarnya ya. Betul. Kalau saya mau frankly speaking, saya memilih Jokowi karena saya berharap waktu itu kan head to headnya dengan Prabowo. Saya berharap bahwa Jokowi itu orang yang nggak ada masalah di masa lalu. Beda sama Prabowo kan? Betul. Masalahnya banyak. Tapi adapun kemudian kecewa, ya sekali lagi bukan karena tidak dapat jabatan. Betul. Justru saya dapat jabatan, tapi dalam dapat jabatan. Iya, dan dalam dapat jabatan itulah saya melihat, wah ini sepertinya ada masalah. Kalau Bung Ubed bilang korupsi, iya dari awal-awal kita lihat waktu nominasi Kapolri kan. Oh iya betul. Nah itu 2015 awal itu, bulan Januari, bayangkan. Iya. Betul. Jadi ini mohon maaf ya, bulan Januari itu kan ada ulang tahun seseorang kan, untuk menyenangkan seseorang ya sudahlah, kira-kira itu dinominasikan begitu. Saya lihat wah ini. Nah, makanya saya waktu itu sebagai staf khusus Mensesnek saya hanya bertahan 4 bulan saja. Nah, tapi sebagai komisaris 5 tahun lumayan lah. Why-nya saya tidak langsung melihat problemnya. Iya, tapi why-nya karena saya juga belajar di sini. Jadi saya ada 3 buku itu. Ada di situ buku antara profesionalisme dan apa gitu mungkin dia di sini bukunya. Jadi memang saya konstitusi ada di sini. Ada hukum konstitusi ya.
Jadi memang saya melihat itu. Nah, oke, berarti Anda kan tidak ada switch begitu ya, tidak ada switching. Tapi kalau lebih lama lagi, pada saat Pilkada 2012, saya dukung Jokowi. Oke. Dan saya sempat memprediksi. Oh, saya juga waktu itu juga pilih Jokowi. Memenangkan kontestasi melawan siapa? Fauzi Bowo. Karena waktu itu persepsi terhadap Fauzi Bowo kan, mohon maaf ya. Betul. Korup gitu-gitu kan. Ini persepsi gitu. Kan. Uangnya banyak gitu. Karena saya biasanya Bung Ubed ya, saya itu nggak begitu suka dengan misalnya kalau dalam kontestasi itu ada the giant. Nah, saya menganggap waktu Jokowi melawan Fauzi Bowo, yang the giant itu Fauzi Bowo, yang punya uang banyak. Betul. Nah, dan saya lihat tuh tim-timnya, wah ini kayaknya timnya cuma mau ngerogoti uangnya. Begitu 2014, saya melihat yang the giant itu Prabowo, bukan kan naik mobil Lexus ya kan, naik kuda. Nah, tapi waktu 2019, saya melihat ini walaupun dari segi harta mungkin Prabowo lebih banyak, tapi kan dia incumbent, pemegang kekuasaan. Padahal saya kan selalu berpikir pemilu itu fair, yang harusnya jujur dan adil kan. Saya seorang konstitusionalis kan, pengennya selalu begitu. Saya melihat sisi yang berbeda. Oke, silakan. Misalnya ketika 2012 saya memprediksi Jokowi menang melawan Fauzi Bowo. Dan saya memberikan harapan bahwa DKI akan mengalami lompatan luar biasa. Ini kan sosok yang dari Solo yang punya catatan prestasi pada waktu itu dipersepsikan oleh publik. Paling tidak bahasanya luar biasa, persepsi. Ngurusin pasar, modal dan lain-lain kan itu muncul luar biasa, dan itu menjadi antitesis dari Fauzi Bowo. Tapi saya waktu itu sempat kaget ketika Jokowi mengatakan, apakah Anda ditanya oleh wartawan kalau tidak salah ya, apakah Anda akan mencalonkan diri menjadi calon presiden tahun 2014? Jawabannya tidak. Jadi dia tidak punya minat untuk menjadi calon, tidak menyatakan bersedia dan tidak mau menjadi calon presiden 2014 karena DKI belum selesai. Tapi begitu 2014 dia mencalonkan menjadi calon presiden, di situ saya sudah end up, selesai. Berarti ini tanda petik seseorang yang menurut saya tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Karena antara narasi dan tidak bisa dipercaya atau tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Mungkin ada hal yang bisa dipercaya. Tapi saya menggunakan diksi tidak sepenuhnya. Hati-hati dengan orang hukum. Kira-kira gitu. Jadi itu yang membuat saya, siapa nih di antara dua kontestan? Saya sebetulnya melihat Hatta Rajasa sebagai orang yang menurut saya punya reputasi dalam sejarah ekonomi di Indonesia. Kalau saya tahun 2014 itu, kalau mau jujur saya tidak conflicting, karena saya dari awal mendukung Jokowi. Karena tadi 2012 waktu Pilkada DKI juga saya suka melihat sosoknya, sederhana dan lain sebagainya. Karena I guess he is a sophisticated leader, ya kan? Ternyata ya kan. Nah, 2014 saya tidak merasa bahwa saya dilema. Tapi 2019 saya merasa sangat dilema karena saya bukan orang yang mensupport Prabowo. Makanya 2019 saya relatifly netral sebenarnya. Tapi dalam kenetralan itu saya bersuara kritis mengenai governance pemilu. Yang dipersepsikan bahwa yang curang itu pasti incumbent. Jadi bisa dibayangkan kan Bung Ubed ngomong begitu di tiap hari di sebuah stasiun televisi dalam kedudukan masih menjadi komisaris utama. Kira-kira pasca pemilu diapain? Udah jelas itu. Nah, pertanyaan saya lanjutkan tadi ya, belum selesai. Korupsi masalah utama, ya kan? Dan itu masalah utama semua pemerintahan. Lalu apa yang membuat tiba-tiba pesimis melihat presiden atau Presiden Jokowi? Udahlah kita bilang Presiden Jokowi atau Jokowi. Betul.